Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bihululi syahri Ramadan al-mu'azzam. Walhamdulillahilladzi manna alaina bini'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi manna alaina bini'matil ukhuwah. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidi waladi adnan nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, warga Iqra Foundation, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang sangat mulia, di tempat yang mulia, salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berada di malam-malam Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dua kebaikan bertemu, keberkahan dimensi ruang dan keberkahan yang dimensi waktu. Maka perlu untuk kita senantiasa merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, memilih kita untuk bisa memanfaatkan malam-malam Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengkaji tafaqquh fiddin, mengkaji agama yang merupakan kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Karena di antara tanda bahwa Allah menginginkan untuk kita kebaikan adalah digerakkan hati kita untuk mau belajar agama, ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah membuatnya faqih terhadap ajaran agamanya, ya. Dan di antara indikatornya adalah bahwa orang itu senantiasa memiliki waktu dan meluangkan waktunya untuk mengkaji ajaran agamanya, ya. Karena al-ilmu bitta'allum, ilmu itu akan kita dapatkan kalau kita memang belajar, ya. Tidak ada ilmu itu tiba-tiba turun dari langit, ya. Sebagaimana yang dipercaya oleh ada sebagian orang, ada namanya ilmu laduni, tapi bagi saya itu tidak ada, ya. Ya. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan kita belajar, dengan kita menyempatkan diri kita mengkaji, bertemu dengan ustadz, dengan guru, ya, membaca dan seterusnya. Itu semuanya insya Allah bisa memperkuat kualitas amal kita, ya. Maka semakin kita memahami agama ini, maka insya Allah amal kita juga akan semakin berkualitas, ya. Dan itu berbanding lurus. Makanya kita harus senantiasa menyadari bahwa belajar itu adalah kebutuhan kita yang sangat mendasar. Karena itulah yang akan menentukan kualitas amal kita, ya. Nah, dalam agama itu pahala itu kalau kita dalam kajian para ulama itu mereka mengatakan itu pahala itu bermacam-macam juga kualitasnya. Ya, ada pahala KW1, KW2 dan seterusnya, begitu. Ya. Di antara yang menentukan kualitas amal kita itu adalah pemahaman yang benar, ya. Pemahaman yang benar, ya, yang itu membuat kualitas amal kita itu tinggi, ya. Maka saya sangat berbahagia malam hari ini kita bisa bertemu, ya. Saya juga sebelumnya tidak pernah membayangkan akan sampai di Sydney ini bertemu dengan ikhwah wa akhwati fillah, ya, dalam sebuah momen yang sangat berberkah insyaallah di hari-hari Ramadan, ya. Semoga ini adalah, kalau kita dikumpulkan di sini sekarang, suatu saat nanti mudah-mudahan kita bisa bernostalgia di surganya nanti insyaallah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekilas tadi sudah diperkenalkan, dan saya juga ingin kita berkenalan, ya. Maksudnya saya supaya kita lebih akrab, nanti kita berkenalan setelah ini, ya, setelah materi ini nanti kita lebih kenal satu sama lain supaya insya Allah nanti bisa kita lebih akrab. Sedikit tadi yang saya ingin koreksi, saya tadi itu selesai S3 tahun 2011, bukan 2015, ya, 2011.
Kemudian alhamdulillah di antara pekerjaan yang memang paling saya sukai itu adalah mengajar ya. Mungkin ini mengalir dari darah ibu saya. Ibu saya ini seorang guru SD. Ayah saya seorang pedagang ya. Tapi saya merasa bahwa diri saya ini tidak terlalu bakat dagang gitu ya. Saya mewarisi pekerjaan ibu saya yang senang mengajar. Ya, dari dulu saya memang sangat senang mengajar. Selesai di Libya saya mengajar di Bogor 4 tahun. Setelah itu alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan studi di Sudan, S2, dan kemudian setelah itu selesai S2 jadi S1 di Libya Jakarta, dibiayai oleh Arab Saudi. S2 di Institut Bahasa Arab Internasional Khartoum Sudan, itu alhamdulillah juga beasiswa dibiayai oleh Liga Arab. S3 juga seperti itu, saya mencari-cari peluang dan akhirnya alhamdulillah juga dapat beasiswa dari pemerintah Sudan. Jadi ya saya ini modalnya sekolah gratisan begitu ya, S1, S2, S3. Ya alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya banyak beraktivitas di banyak tempat dan memang yang namanya dunia mengajar, berdakwah itu sudah sangat lama saya lakoni sejak dulu sampai sekarang. Ya alhamdulillah berkah dari itu semua sampai juga di sini bersama teman-teman di Sydney, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita malam hari ini adalah kita ingin merefresh kembali ingatan kita tentang fadilah Ramadan, karena tentu saya yakin kita semuanya sudah tahu itu. Tapi ini Ramadan ini kan dia datang sekali setahun, tidak seperti sholat yang kita selalu lakukan ya setiap hari 5 kali. Ini Ramadan ini dia datang sekali setahun, sehingga kita perlu merefresh ingatan kita tentang Ramadan ini berikut fadilah-fadilahnya supaya apa? Kita termotivasi untuk itu. Maaf saya minum dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah. Pengetahuan kita refresh tentang fadilah Ramadan ini kenapa penting? Supaya dia bisa menjadi motivator kita meningkatkan amal kita insyaallah. Jadi malam hari ini insyaallah saya akan membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan fadilah Ramadan, dan sekali lagi saya yakin ini semuanya sudah kita dengarkan. Tapi akan lebih kita pertajam penjelasan-penjelasannya sehingga kembali segar dalam ingatan kita dan kita kembali termotivasi. Banyak hadis dari Nabi SAW yang berkaitan dengan ibadah Ramadan ini. Cuma sebelum kita baca itu semuanya, yang perlu saya ingatkan adalah ini semuanya tidak akan pernah memberikan dampak yang signifikan pada jiwa kita kalau iman kita kotor, iman kita tidak sehat. Ya. Karena seluruh apa yang dibawa oleh Ramadan itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Ya. Apa yang dibawa oleh Ramadan? Yang dibawa adalah pahala yang banyak, adalah rahmat, adalah pembebasan dari api neraka, adalah surga. Itu yang dibawa oleh Ramadan, dan dia sekarang datang menghampiri kita. Ya. Tapi apa yang dibawa oleh Ramadan itu, jamaah sekalian, ya, itu kan tidak nampak ya, tidak kelihatan. Ya. Tidak langsung kelihatan, tidak sama kalau ada orang datang ke rumah kita bawa duit gitu ya, bawa hadiah gitu ya, ya. Atau atasan kita janjiin kita, kamu akan saya naikkan pangkatnya, saya naikkan
poinnya macam-macam seperti itu ya. Nah, yang kayak begitu kan langsung dirasa ya. Ya. Tapi apa yang dibawa dari Ramadan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita secara langsung. Yang mampu menangkapnya itu adalah iman kita. Ya. Dan seluruh fasilitas Ramadan itu adalah merupakan puncak cita-cita mukmin sejati. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Apa yang kita cari? Ya. Yang kita cari itu kan adalah kebaikan dari Allah ya. Ya. Yang kita cari itu kan dosa kita diampuni. Yang kita carikan supaya kita terbebas dari api neraka, dan puncak dari semuanya adalah bahwa kita dimasukkan ke dalam surga. Itu semuanya kan cita-cita sejati kita selaku mukmin kan? Ya. Nah, semuanya itu ada di Ramadan. Dan Allah umbar itu, Allah obral. Istilahnya bahasa kasarnya begitu. Ini kebaikan ini Allah obral di Ramadan. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, yang perlu kita lakukan adalah sehatkan iman kita. Ya. Supaya apa yang akan kita dengarkan sebentar ini memberikan dampak yang signifikan pada jiwa kita, pada perasaan kita, pada paradigma kita memandang kehidupan ini. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hanya dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, hanya dengan itulah semestinya kalian berbahagia, bergembira. Karena itu jauh lebih baik dari apa yang kebanyakan manusia kumpul-kumpulkan. Sekarang ini kan kehidupan ini, terutama di antum semua di Australia ini kan kehidupan orang orientasinya serba materi kan, hedonis ya, dan kebanyakan sekarang kehidupan seperti itu. Ya, rata-rata seperti itu. Ya, ambisi-ambisi orang tentang dunia yang mendominasi kan, mau punya rumah bagus, mau punya mobil bagus, mau punya pekerjaan yang bagus gitu ya, dan seluruh potensinya habis di situ. Ya, waktunya, tenaganya, pikirannya, ya, habis di situ mengejar itu. Ya. Sementara itu adalah sesuatu yang pasti ditinggalkan. Ya kan? Kita rela atau tidak rela, ini kan dunia pasti kita tinggalkan. Kita memiliki harta sebanyak apapun, pangkat setinggi apapun, ya, kebangsawanan, kehormatan yang setinggi apapun, itu semuanya pasti akan kita tinggalkan. Ya. Dan sungguh sangat naif kalau seseorang itu menghabiskan usianya, potensinya pada sesuatu yang pasti dia akan tinggalkan. Ya. Kemudian dia tidak mengurus sesuatu yang pasti dia akan menuju ke sana dan dia akan tinggal di sana selama-lamanya, itu kampung akhirat. Ya. Maka ini yang perlu kita pertajam paradigma ini ketika kita berada di Ramadan ini. Ya. Jangan sampai semangat kita berRamadan itu tidak kuat. Ya. Sebentar saya akan cerita bagaimana salafus saleh itu menghabiskan hari-hari Ramadannya. Ya, karena mereka menyadari betapa berharganya Ramadan itu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, jamaah sekalian, hadis pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma hadara Ramadan," tatkala Ramadan datang menghampiri, ya, tiba, ya, Rasulullah SAW berceramah di hadapan para sahabat. "Qad ja'akum syahrum mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang sangat diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftarada alaikum siyamahu, yang diwajibkan atas kalian berpuasa di siang harinya. Ya. Tuftahu fihi abwabul jannah, yang dibuka padanya pintu surga. Di dalamnya itu, Ramadan itu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, diikat waktu itu syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr,
dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang diharamkan atau dihalangi untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, maka dia adalah orang yang terhalang dari segala kebaikan. Hadis ini saya kira sering kita dengarkan, ya. Cuma perlu kita pertajam makna-maknanya, ya, untuk merefresh ingatan kita. Jadi secara khusus Rasulullah mengingatkan para sahabat dan kita semuanya di awal Ramadan itu, ketika dia awal-awal menghampiri, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ini bulan yang penuh dengan keberkahan datang menghampiri kalian, ya. Jadi dalam Islam itu pengistimewaan itu ada dua macam. Ada pengistimewaan dimensinya tempat, dan ada pengistimewaan dimensinya waktu, ya. Jadi ada waktu yang istimewa dan ada tempat istimewa, ya. Waktu istimewa itu yang termasuk durasi panjang itu ya hari-hari Ramadan itu, ya. Tempat yang istimewa itu ya seperti kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya, kan begitu. Salatu fil Masjidil Haram kami'ati alfi salatin fima siwa, ya. Wassalatu fi masjidi hadha ka alfi salatin fima siwa, ya. Wassalatu fil Masjidil Aqsa ka 500 salatin fima siwa, ya. Salat di Masjidil Haram sama dengan 1 kali sama dengan salat 100.000 kali di tempat yang lainnya, ya. Salat di Masjid Nabawi kata Rasulullah sama 1 kali sama dengan 1000 kali salat di tempat yang lainnya, dan salat di Masjidil Aqsa 1 kali sama dengan 500 kali salat di tempat yang lainnya. Itu hadis. Ini pengistimewaan dari sisi tempat, ya. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang salah dalam menghitung-hitung itu, dengan dia umpamanya kalau rajin umrah gitu, ya. Saya pernah dalam sebuah pengajian itu ditanya, Ustaz, bagaimana itu kalau orang itu sudah sering sekali umrah, ya, dan dia juga rajin sholat di Masjidil Haram, jadi nggak apa-apa dong pulang itu tidak rajin ke masjid karena sudah terlalu banyak pahala sholatnya di Masjidil Haram, begitu, ya. Ya, saya katakan itu tidak begitu logikanya, ya. Memang betul hadis itu kita sholat 1 kali di Masjidil Haram itu 100.000 kali memang, ya, hitungannya begitu, matematikanya begitu. Tapi, ya, kita perlu tahu bahwa tidak ada satupun orang yang mampu mengakses bocoran dari langit tentang posisi amalnya diterima atau tidak. Tidak ada, ya. Jadi tidak ada alasan bagi seorang muslim itu untuk berbangga dengan amal-amalnya, karena memang dia tidak punya akses ke langit tentang posisi amalnya itu seperti apa, Allah terima atau tidak, gitu, ya. Kita ingin cuma beramal dan berharap kepada Allah, ya Allah terima amalku, ya. Dan Allah itu punya hak prerogatif mau menerima atau menolak, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga tidak ada jaminan dan kita bisa mendapatkan akses bocoran dari langit tentang posisi dosa-dosa kita sudah diampuni atau belum. Kita ini cuma berusaha saja, ya, berusaha supaya dosa kita itu dihapuskan, minta ampun kepada Allah. Tapi kan akhirnya juga Allah yang menentukan itu diampuni atau tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan matematika itu, ya. Kita cuma berharap mudah-mudahan ini betul-betul sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kita, dengan usaha kita, ya. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah terima ini amal kebaikanku, ya, ampuni segala dosaku. Dan orang yang meninggal juga selalu kita doakan seperti itu, ya. Karena memang itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pengistimewaan pada dimensi waktu, ya. Ada juga waktu-waktu tertentu yang Allah istimewakan dibanding waktu yang lainnya, kan. Ya, kalau dalam 1 hari 1 malam itu kan waktu yang paling utama adalah waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Secara khusus Allah Subhanahu wa taala
Ya, dalam hadis kursi itu mengatakan siapa yang bangun hari ini, waktu ini, aku akan penuhi permintaannya. Kan itu kan waktu-waktu mustajab. Ya. Kalau durasi yang singkat itu ya habis salat fardu, itu waktu-waktu mustajab, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, di antara yang paling panjang dari durasi waktu yang penuh dengan kebaikan itu adalah hari-hari Ramadan dan malam-malamnya. Ya. Dia sangat istimewa. Ya. Karena seluruh kebaikan yang kita lakukan di situ kan berbeda hitung-hitungannya di sisi Allah dibanding kita melakukannya di bulan atau di waktu-waktu yang lainnya. Ya. Istilahnya itu efek pengganda amalnya itu bekerja dengan begitu luar biasanya. Satu kali kita beramal langsung dikali banyak, kemudian masuk dalam kitab amal kita begitu. Ya. Nah, sehingga para ulama mengatakan, jamaah sekalian, kalau orang di Ramadan itu malas, kapan dia mau rajin? Ya. Apalagi yang dia tunggu gitu ya? Apa yang dia tunggu? Semua fasilitas kebaikan itu sudah ada di Ramadan ini. Anda tinggal tunggu apa lagi? Ya. Memang tinggal tunggu Allah marah saja begitu. Kalau di Ramadan ini tidak bergairah, tidak kelihatan semangatnya untuk beribadah dan seterusnya. Ya. Maka Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini ibadah maraton. Ya. Dia ibadah maraton. Dia butuh energi jiwa yang banyak. Ya. Karena durasinya panjang. Ya. Tapi para salafus saleh selalu merasakan bahwa Ramadan itu terlalu singkat. Ya. Ya, terlalu singkat dibanding 11 bulan yang lainnya. Ini Ramadan terlalu sedikit. Ya, makanya hadis itu juga mengatakan, "Lau alima ummati ma fi Ramadan la tamanna an takuna sanata kulluha Ramadan." Ya. Seandainya umatku itu tahu bahwa bagaimana apa isinya Ramadan itu, mereka pasti menginginkan sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Ya. Karena begitu luar biasanya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Kebaikan banyak sekali Allah sebarkan. Ya. Maka kalau kita merenung-renungkan, jamaah sekalian rahimakumullah, ini nuansa-nuansa Ramadan kan berbeda ya. Kalau kita rasa-rasakan begitu ya. Nuansa-nuansanya itu, nuansa-nuansa Ramadan itu berbeda. Ya. Dengan hari-hari yang lainnya. Ya. Secara pribadi kalau saya membanding-bandingkannya ya. Kalau kita umpamanya umroh itu ya, kita berada di dekat Ka'bah ya. Ya, kalau ya ada juga orang tidak bisa membedakan itu ya karena mungkin hatinya kotor ya. Ya. Dia ada di Mekah, ada di mana sama aja baginya ya. Dia ada di Ramadan atau tidak ada di Ramadan, itu bagi dia sama saja karena hatinya bermasalah gitu ya. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, dia mampu merasakan nuansa-nuansa itu. Ya. Kalau kita tawaf di sekitar Ka'bah itu ya, itu kan angin-anginnya itu yang menerpa wajah kita ya, seperti membuat bulu kuduk ini berdiri. Itu bagi saya begitu ya. Ya, angin-anginnya saja itu ya, luar biasa gitu apa yang kita rasakan gitu ya. Ya, karena kita berada di tempat yang penuh dengan keberkahan. Tempat yang sangat istimewa. Ya. Sama juga ketika kita berada di Raudhah ya, ketika di Madinah ya. Berada di samping makam Rasulullah SAW, itu kan nuansa-nuansa jiwa ini begitu luar biasa ya. Ya, begitu luar biasa kita rasakan ya. Itu pengalaman pribadi saya seperti itu ya. Dahsyat sekali, tidak terbahasakan begitu karena ini tempat yang sangat istimewa begitu. Rasulullah mengatakan ini ya, ma baina mimbari ya. Ya wa mihrabi raudhatun min riyadil jannah, ini antara mimbarku ya dengan mihrabku ya, salah satu taman di antara taman-tamannya surga ya, luar biasa. Sehingga memang nuansanya luar biasa ketika kita berada di situ ya. Nah, Ramadan juga seperti itu ya, pengistimewaan pada dimensi waktu ya. Kita harus mampu merasakan itu istimewanya ini waktu ini ya. Berkahnya ini waktu ini ya. Durasi waktu ini sangat luar biasa, sangat istimewa.
Dan itu harus kita hadirkan pada jiwa kita, ya. Sehingga sangat sangat tidak layak untuk kita sia-siakan, ya. Sangat tidak layak, ya. Karena ini fasilitas istimewa yang Allah kirimkan kepada kita, ya. Ya. Satu kali kebaikan yang dikali langsung dikali banyak, ya. Apapun kebaikan bentuknya langsung dikali banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini kan sangat istimewa ini, ya. Nah, kemudian ya mas sekalian rahimakumullah, Rasulullah mengatakan dibuka selebar-lebarnya pintu surga, ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya di Ramadan itu peluang orang itu masuk surga besar sekali, ya. Kalau orang itu mau mengejar surganya di Ramadan, itu terbuka lebar, ya. Karena seluruh kebaikan itu Allah sedemikian rupa mensuasanakan Ramadan itu dengan bisa kita rasakan lah, ya. Allah itu mensuasanakan Ramadan itu berbeda dengan di hari-hari yang lainnya. Ya, semangat orang berbuat baik gitu, ya. Situasi-situasi itu jauh lebih kondusif untuk kita melakukan ketaatan dibanding di bulan yang lainnya. Itu kan terasa seperti itu. Semangat kita beribadah juga terasa, ya. Nah, semangat kita melakukan kebaikan juga terasa begitu, ya, di Ramadan ini. Memang karena Allah sudah memang mengkondisikan seperti itu gitu, ya. Ya. Jadi peluang kita untuk meraih surga kita ini terbuka lebar di Ramadan ini. Judulnya itu tinggal kita mau atau tidak gitu, ya. Itu saja judulnya. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi Allah itu datang menawarkan kita ini. Anda mau tingkat surga yang tinggi, silahkan kejar. Silahkan, ya. Dan saya fasilitasi Anda, ya. Seolah Allah mengatakan seperti itu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa masuk surga silahkan ini. Dibuka lebar kesempatannya lagi diobrol di surga ini. Kayak seperti itulah bahasanya, ya. Tapi yang mampu menangkapnya siapa? Yang mampu menangkapnya orang-orang yang memang memiliki iman yang sehat, ya. Nah, disinilah kita perlu jamaah sekalian menguatkan orientasi akhirat kita, ya. Visi kehidupan kita sebenarnya apa, ya? Apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini itu akan menentukan sikap-sikap kita dalam mencerna janji Allah dan Rasulnya, ya. Kadang-kadang visi misi kehidupan kita ini bias begitu, ya. Apa sebenarnya yang kita ingin dapatkan begitu dalam kehidupan ini, ya. Ya. Apakah visi ukhrawi itu sudah lebih kuat dibanding visi duniawi kita, ya? Ya. Ini yang perlu kita yang perlu senantiasa kita evaluasi, ya. Kalau kita ditanya Anda beriman kepada hari akhirat, pasti saya mengatakan saya beriman, saya percaya. Anda beriman kalau akhirat itu kekal, dunia itu sementara? Iya, saya percaya, saya mengimani itu. Tapi banyak orang dengan mulutnya dia mengatakan begitu, tapi dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya tidak membuktikan bahwa dia betul-betul yakin. Kadang-kadang dia tetap saja mengutamakan dunia dibanding akhiratnya, bahkan yang lebih parah lagi mengorbankan akhiratnya cuma untuk dunia, ya. Nah, makanya mas kalian rahimakumullah, sekarang, ya, pernahkah kita bertanya pada diri kita, ya, kira-kira kalau saya mati sekarang, layak tidak saya masuk surga? Dengan dosaku yang banyak, dengan amalku yang sedikit, ya. Sering-seringkah kita bertanya tentang itu, ya? Atau kita tingkatkan kualitas pertanyaannya. Kalau saya mati sekarang, layak tidak saya punya rumah di surga? Sudahkah saya punya rumah di surga kalau saya mati sekarang? Ya. Kalau mau kita tingkatkan lagi sedikit kualitas pertanyaannya, kalau saya mati sekarang, layak tidak saya punya istana di surga? Itu kan semua yang menentukan adalah apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, kan begitu, ya. Nah, sekarang juga kita pikir-pikir ini, kita timbang-timbang,
eh, cita-cita kita tentang rumah kita di dunia dan cita-cita kita tentang rumah kita di akhirat, yang mana yang lebih kuat? Ya, itu perlu kita jujur itu. Ya. Jangan-jangan yang lebih kuat itu di benak kita rumah kita di dunia gitu. Bukan rumah kita di surga. Ya, saya mau gambaran saya tentang rumah saya nanti begini, detail sekali dalam benaknya. Ya. Sekian kamarnya, posisinya strategis, apa, ya. Tapi bayangannya tentang surganya tidak ada begitu. Ya, tidak ada. Nyaris tidak ada begitu. Kalau ditanya percaya, ya. Percaya Anda bahwa dunia ini sementara, ini akan Anda tinggalkan, percaya. Percaya Anda bahwa akhirat itu selama-lamanya, percaya, beriman, tapi kelakuannya tidak menunjukkan seperti itu. Ya, tetap saja selalu dunia yang lebih mendominasi dibanding ambisi akhiratnya. Makanya kita harus tersinggung ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang sering kita baca di salat witir kita, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Kalian ini kebanyakan di antara kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu jauh lebih baik dan akhirat itu jauh lebih kekal. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, aku heran, aku tidak habis pikir kalau orang mengatakan dirinya beriman kemudian dia lebih mengutamakan dunianya dibanding akhiratnya, atau orang itu mengorbankan akhiratnya cuma untuk dunianya. Dan contohnya banyak. Ya. Kenapa tidak sempat lagi tilawah? Waduh, saya sibuk banget. Sibuk apa? Pekerjaan. Tidak sempat baca Quran. Kenapa tidak sempat sholat jamaah? Aduh, sholat jamaah tidak ada waktunya. Ya. Dia katakan tidak ada waktunya sholat jamaah kalau udah sibuk kerja. Ya. Kenapa nggak muncul lagi di liqaat, pengajian? Aduh, terlalu ini saya sibuk sekali. Ya, sibuk urusan apa? Dunia. Ya. Jadi dikorbankan itu kepentingan akhirat cuma untuk ambisi dunia. Dan itu jangan sampai itu kita larut dalam judul-judul seperti ini. Ya. Ya. Kita tidak dilarang memiliki ambisi-ambisi tentang dunia kita. Tidak dilarang. Dan kita juga tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Kita dianjurkan untuk menjadi kaya dalam Islam. 10 sahabat yang dijamin masuk surga rata-rata orang kaya. Ya. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah bahwa ambisi dunia kita mengalahkan ambisi akhirat kita. Itu yang tidak boleh terjadi. Tetap saja ambisi akhirat itu harus jauh lebih kuat dan dominan dalam benak kita dibanding ambisi dunia kita. Ya. Dan kita harus senantiasa mengatakan bahwa ini dunia ini adalah sarana, bukan tujuan. Kalau dia sudah menghalangi saya, harus saya tinggalkan. Makanya ada sahabat itu, jamaah sekalian, karena gara-gara kebunnya dia terhalang salat jamaah, dia asyik mengelola kebunnya itu, setelah itu dia jual kebunnya. Gara-gara kaum ini. Ya, gara-gara Anda ini. Udah, sebagai hukuman ini saya relakan Anda ini di jalan Allah. Ya, sebagai dia mendidik dirinya. Jangan sampai ini amwalukum wa auladukum, anakmu, istrimu, pekerjaanmu, hartamu melalaikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi visi akhirat ini yang perlu kita kuatkan, karena ini yang datang di Ramadan ini dia membawa apa ya? Bekal-bekal akhirat kita secara apa ya? Istilahnya dijual murah begitu. Ya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Ya. Ini fasilitas ini Anda manfaatkan atau tidak ini? Saya bawakan Anda. Ya. Ya. Nah, kira-kira begini jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau umpamanya kita punya bos, punya atasan. Atasan kita itu karena respect dengan kita, tiba-tiba dia datang, bawa kunci mobil. Ini mobil baru, mobil Gres ini baru keluar dari showroom, gitu ya. Dan mobil ini mobil yang kita impi-impikan sebelumnya begitu ya.
Ini saya kasih Anda ini fasilitas kendaraan, ya, manfaatkan dengan baik, ya. Tapi apa yang kita lakukan dengan mobil itu ditaruh aja di garasi, nggak dipakai-pakai, nggak disentuh-sentuh gitu ya. Ya. Ketika bos itu juga datang, kita juga kelihatan tidak bergairah menerimanya begitu. Ya. Ya. Kita tidak bergairah menerimanya, biasa-biasa saja perasaan. Ketika bos itu menyerahkan itu, kita biasa-biasa saja begitu ya. Bos itu pulang juga dia simpan kendaraan itu, ya akhirnya tidak dimanfaatkan begitu ya dengan baik. Tidak lama setelah itu, mungkin tahun berikutnya datang bos itu, gimana kabarnya tuh mobil yang saya kasih ke Anda? Tidak diapa-apain, bahkan tinggal beronggok begitu ya. Apa kira-kira tanggapannya? Walillahil masalul a'la, sama itu. Allah juga begitu mengirim Ramadan kepada kita. Ini bonus besar ini, ya. Ini bonus besar untuk kita semuanya. Ya. Jadi fasilitas yang sangat istimewa yang Allah kirimkan kepada kita. Ya. Ya. Ada orang dia biasa-biasa saja gitu ya, menyambutnya ya seperti sekedar budaya saja. Setiap tahun kita puasa gitu-gitu aja, nggak ada gairahnya juga, biasa-biasa aja dia menyambutnya. Ada juga orang dia sangat antusias gitu ya, dia manfaatkan dengan baik momentum Ramadan itu secara luar biasa. Ya. Nah, kita harus malu kepada Allah ketika kita sudah difasilitasi ini, lantas kita biasa-biasa saja, atau kita mengambilnya seperlunya seperti kita tidak memerlukannya. Ya. Makanya paradigmanya itu yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, bahwa kita yang memerlukan Ramadan, bukan Ramadan yang perlu sama kita. Ya. Bukan Ramadan yang memerlukan kita, tidak. Ya. Kita yang memerlukan Ramadan dengan segala fasilitas yang dibawanya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Sekarang ambisi kita tentang surga kita sudah kuat dalam benak kita. Ya. Surga itu 100 tingkatannya kan? Dalam hadis disebutkan, inna fil jannati lami'atu darajah. Surga itu 100 tingkatannya. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya perbedaannya seperti perbedaan langit dan bumi, jauh sekali bedanya. Ya. Dan puncak surga itu tengah-tengahnya adalah surga Firdaus, yang di situ ada para rasul, ya, manusia-manusia pilihan, ya. Surga Firdaus itu di atasnya adalah arasy Allah Subhanahu wa taala, sehingga sananya Allah. Ya. Dan puncak kenikmatan surga itu adalah tatkala seorang hamba memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kenikmatan surga. Ya. Jadi seluruh kenikmatan surga itu menjadi luruh, ya. Seperti tak berarti ketika ini seorang hamba itu diberi kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kenikmatan surga. Ya. Dan penghuni surga Firdaus itu bisa memandang wajah Allah setiap saat. Ya. Nah, sekarang kita tanyakan pada diri kita, bagaimana tentang judul ambisi surga kita? Di surga mana kita ingin berada? Ya kan? Itu kan ditentukan oleh amal-amal kita. Secara khusus Rasulullah SAW mengatakan, "Idza talabtumul firdaus fas'alul firdausal a'la." Kalau Anda bercita-cita masuk surga, jangan tanggung-tanggung. Ya. Minta surga Firdaus dan perjuangkan pada kehidupan. Ya, yang mereka cemburu itu adalah karena pahala yang didapat oleh orang kaya itu, mereka lebih mampu meraup pahala yang banyak dibanding mereka. Ya, dibanding diri mereka. Jadi judulnya adalah keyakinan tentang pahala dari Allah. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Inilah yang Ramadan bawa ini. Ya, sehingga tidak layak detik-detik Ramadan itu berlalu tanpa menghasilkan pahala dan kebaikan. Ya. Nah, tidak layak. Kita perlu lebih ketat mengatur waktu-waktu kita. Ya. Lebih ketat, ya. Ya. Kurangi yang sia-sia, kalau perlu dihilangkan itu. Ya.
ditutup pintu neraka, tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Ya. Ya, setan yang setiap hari menggoda kita itu dibelenggu. Ya, tapi dalam penjelasannya itu dikatakan di hadis yang lain, maradatus syayatin, maksudnya gembong-gembongnya setan. Ya, induk-induknya setan itu diikat di bulan Ramadan. Ya. Yang berkeliaran tinggal setan-setan kecil. Jadi kalau ada orang masih berdosa, masih bermaksiat, masih malas di bulan Ramadan ini, dia kalah dari setan-setan yang kecil. Ya, karena gembong setan itu sudah dipensiunkan oleh Allah, diikat sementara. Ya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ya. Dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini kalau kita bahas tentang Lailatul Qadar ini, ya. Kalau orang diberikan kesempatan oleh Allah, dia manfaatkan Lailatul Qadar itu, satu malam itu beribadah dan amalnya diterima, maka dia langsung dicatat di sisi Allah seperti orang beramal lebih dari 1000 bulan tanpa putus-putus. Ya. Kita ini 1 kali 24 jam selalu kita punya dosa. Maka dosa mata, dosa telinga, dosa apa, macam-macam. Ya. Tapi kalau orang diberi kesempatan beribadah di malam di Lailatul Qadar itu dan amalnya diterima, itu dicatat di sisi Allah, dia beribadah, berbuat kebaikan tanpa putus-putusnya lebih dari 82 tahun. Dan sekarang usia kita ya sudah tidak banyak yang sampai usia seperti itu. Ya kan? Ya. Tapi ternyata satu malam saja kita manfaatkan di Ramadan itu, Allah memberikan kita usia yang panjang, dihitung panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usia kita terbatas, tapi Allah menyediakan waktu-waktu tertentu yang hitungannya jadi panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu malam kita manfaatkan sama dengan 82 tahun lebih. Ya. Tapi nah ini yang perlu kita ingat. Allah tidak akan memberikan kesempatan itu untuk orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh dari awal. Orang yang tidak mempersiapkan dirinya sejak awal. Ya. Ada juga orang itu istilahnya dia kucing-kucingan dengan Lailatul Qadar. Ya, ini malam ganjil nih kita ke masjid. Kalau tidak malam ganjil tidak ke masjid. Ya biasanya orang yang begini ini nggak dikasih Lailatul Qadar itu. Kan tidak bersungguh-sungguh, dia kayak kucing-kucingan begitu. Ya. Ya pas Lailatul Qadar itu turunnya dilalaikan aja. Ya. Orang Lailatul Qadar itu yang diberikan kepada orang-orang yang memang bersungguh-sungguh dari awal. Jadi grafik semangat kita itu harus terus menanjak terus sampai Ramadan beranjak pergi. Orang-orang yang begini ini akan diberikan keistimewaan seperti itu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak diberikan kebaikan ya, apa cita-cita kita, itu hal yang mendasar yang perlu kita jawab itu, ya. Nah, kalau kita sudah dapat jawabannya, saya ingin kesuksesan besar di akhirat sebelum saya kesukses di dunia. Maksudnya cita-cita dunia akhirat kita itu jauh lebih kuat dibanding cita-cita duniawi kita. Itu harus kuat itu. Di Ramadan ini, ya, kita kan bisa dapat pahala puasa bukan cuma 30 hari, ya kan? Kita bisa dapat pahala puasa sampai 1000, 2000, tergantung kan berapa orang kita kasih makan, ya kan? Ya.
makanya efek-efek pengganda amal ini perlu kita perhatikan di Ramadan ini. Ya. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana itu salafus saleh, mereka memanfaatkan detik-detik Ramadan ini luar biasa. Ya. Ya. Mereka memastikan bahwa tidak ada waktu-waktu mereka itu yang sia-sia. Ya. Nah, itu para imam, para ulama-ulama dulu itu, kalau Ramadan itu mereka yang ada itu kerjanya beribadah, memberi ya. Jadi memang mereka merancang kehidupannya seperti itu. Ya. Ya. Kalau kita mengatakan ya kayaknya sulit itu, kalau kondisi-kondisi seperti itu kita memang sulit. Ya, istilahnya kondisi kita mungkin tidak sama dengan mereka. Tapi kita perlu apa? Minimal yang kita lakukan adalah memirip-miripkan diri kita dengan mereka. Ya. Kita mirip-miripkan diri kita dengan mereka. Ya. Ya, produktivitas waktu kita ya, jeda-jeda waktu dan segala macamnya itu perlu untuk kita perketat di Ramadan ini. Oh ya, ya, perlu kita perketat sehingga apa? Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ketat dengan waktu-waktu kita, maka insya Allah ya, ini kita akan lebih produktif. Ya, ya. Itu Rasulullah adalah manusia yang paling produktif waktunya. Ya. Contohnya apa? Dalam riwayat disebutkan begini, ya. Rasulullah SAW kalau berbicara dengan orang, ya, dia bicara sama orang ini, dan Rasulullah kalau bicara sama orang pasti dia perhatikan, ya. Tidak pernah beliau memalingkan wajahnya. Tapi di sela-sela dia mendengarkan orang itu, dia masih sempat bertasbih, istighfar, ya, ya, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, astaghfirullah. Itu di sela-sela dia berbicara dengan orang. Bagaimana lagi kalau dia sendiri? Sangat produktif waktu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada waktunya yang sia-sia. Nah, inilah penyakit kita kaum muslimin ini, rendahnya produktivitas kita, rendah. Itu diakui itu, ya. Jadi ada sebuah penelitian di Amerika itu yang pernah saya baca waktu saya di Sudan. Jadi penelitian ini penelitian manajemen, ya. Jadi orang ini ambil S3 manajemen, ya. Tapi menarik ini judul disertasinya. Jadi dia ingin mengetahui tingkat produktivitas kaum muslimin, bagaimana tabiat kaum muslimin itu menghabiskan waktu-waktunya di banyak negara. Jadi dia membuat semacam kuesioner, disebarkan di banyak negara di Amerika, tapi di orang muslim aja dikasih, ya. Ya, jadi banyak pertanyaannya di situ. Ya, apa saja yang Anda lakukan gitu, ya. Poin-poin pertanyaannya mendetail begitu. Kemudian dia himpun semua hasil jawaban itu, dan hasilnya sangat mencengangkan. Bahwa ya, kaum muslimin itu, kesimpulan dari penelitian itu, antara 2 sampai 6 jam itu rata-rata waktu kaum muslimin itu habis tidak tahu dipakai untuk apa. Maksudnya waktu-waktu yang tidak produktif itu 2 sampai 6 jam selain waktu makan dan tidur. Ya. Banyak waktu yang tidak produktif, dan ini perlu untuk kita sadari, ya, di Ramadan ini, ya, bahwa menit-menitnya sangat berharga. Harus kita pastikan dia menghasilkan kebaikan, ya. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian satu lagi, ya. Ini Ramadan ini juga adalah sarana penghapus dosa. Ya. Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa. Ini kan dosa kita banyak ini. Dosa yang kita ingat banyak, dosa yang kita sudah lupa juga jauh lebih banyak, kan begitu? Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan instrumen untuk menghapus itu semua, ya. Dengan datangnya Ramadan ini.
Jadi kita harus punya program bagaimana supaya di Ramadan ini dosa kita bersih, ya, dengan menjalani proses pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merenungkan perjalanan kehidupan kita. Ini Ramadan ini jamaah sekalian, dari Ramadan tahun lalu kemudian kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini, itu kan sebenarnya mengembalikan siklus ideal kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan positif itu kita diajarkan untuk mengembalikannya di Ramadan itu, ya. Kita harus sadari itu. Jadi kita kembali pada kehidupan kita yang ideal, ya. Kemudian kita menyadari kelalaian kita di masa yang lalu dan kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ini waktu 11 bulan sebelumnya ini banyak sekali yang sangat kurang dari diri saya. Saatnya kita menebusnya di Ramadan ini. Saatnya kita memaksa diri kita untuk memperbanyak amal. Karena kalau kita menunggu yang namanya mood, ya, wah saya lagi tidak mood tilawah, tidak mood qiyamul lail, tidak mood ini, tidak mood itu, ya kapan suksesnya, ya. Jadi kita harus memiliki kemampuan memaksa diri kita, paksa diri kita, ya. Malas tilawah, paksa tilawah. Malas bersedekah, paksa untuk bersedekah, ya. Malas untuk qiyamul lail, paksa dia untuk qiyamul lail. Kalau perlu kita berdialog dengan diri kita dengan mengatakan, ya nafsu, sebagaimana dialog Abdullah bin Rawah kepada dirinya, ya nafsu ma laki takrahinal jannah, wahai jiwaku, kenapa engkau membenci surga? Kenapa anda membenci surga? Bukankah ketika anda melakukan ini anda didekatkan kepada surga? Kenapa malas? Ya. Nah, seperti itulah kita berdialog dengan jiwa kita, kita memotivasi diri kita sehingga kita bersemangat menjemput seluruh fasilitas Ramadan yang luar biasa ini, sehingga pada nantinya, pada gilirannya nanti Ramadan keluar, Ramadan pergi, dosa kita diampuni dan kebaikan kita banyak, dan kita sudah diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk termasuk orang-orang yang berhak menikmati surga yang tinggi.